kesempatan kali ini saya akan membahas ilmu tingkat tinggi yang diberikan oleh guru sejati. Sama seperti yang saya katakan di video yang sebelumnya, ilmu tingkat tinggi dibagi menjadi 4 tingkatan, yakni Upanisa, Asova, Upawasa, dan yang keempat adalah Moksa. Ilmu yang pertama adalah Upanisa. Ilmu Upanisa sama saja menghilangkan hawa nafsu keangkuhan, kesombongan, dan juga yang lain-lain. Seperti yang saya katakan, keempat nafsu atau ilmu dari guru sejati juga harus dilawan. Di dalam ilmu Upanisa ini kita harus melawan hawa nafsu diri kita sendiri, yakni nafsu dari Upanisa, yang termasuk menghilangkan nafsu keangkuhan, kesombongan, dan yang lain-lain masih banyak lagi. Dan yang kedua adalah ilmu Asova. Ilmu Asova sama saja bisa dikatakan ilmu kebumian. Maka dari itu kita harus belajar dari wataknya bumi, yakni diam dan sabar. Walaupun dihina, dicaci maki, disakiti, kita harus diam dan sabar. Seperti wataknya bumi, sekalipun diberikan kotoran, bumi akan semakin subur. Ilmu Asova ini kita belajar dari wataknya bumi. Maka dari itu kita harus melawan hawa nafsu diri kita sendiri yang sedang belajar ilmu Asova, melawan semua keinginan yang ada di dunia ini. Yang ketiga adalah ilmu Upawasa. Ilmu Upawasa adalah kita harus melawan hawa nafsu yang ada di diri kita sendiri, menahan semua dari hawa nafsu, lapar, haus, dan yang lain-lain masih banyak lagi. Dan yang keempat adalah ilmu Moksa. Ilmu Moksa sama saja bisa dikatakan kita harus menghilangkan semua hawa nafsu yang ada di dalam diri kita sendiri. Nafsu moksa atau ilmu moksa ini adalah ilmu tingkat paling tinggi, juga bisa digunakan untuk moksa. Yang saya maksud adalah moksa bisa menghilangkan dirinya atau tubuhnya atau jasadnya dari dunia ini. Baik atau buruknya orang yang melakukan moksa saya juga tidak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, ilmu dari guru sejati ini tidak bisa dilakukan secara berpisah, harus dilakukan secara bersamaan. Nah, bagaimana cara melakukannya bersamaan? Maka di sini ada yang disebut tapa meneng. Orang yang sudah bisa bertemu sedulur papat kelima pancernya sendiri akan duduk bersila atau semedi, atau juga disebut bertapa. Di dalam bertapa ini akan melewati tahap pertama sampai tahap terakhir, yakni Upanisa, Asova, Upawasa, dan yang keempat adalah Moksa. Tahap yang pertama dari Upanisa ini adalah menghilangkan rasa atau hawa nafsu keangkuhan, kesombongan tentang ilmu dan dunia ini dan yang lain-lain masih banyak lagi. Tahap yang kedua adalah Asova. Di tahap kedua inilah waktunya menghilangkan nafsu keinginan tentang dunia dan ilmu dan masih banyak lagi. Dan yang ketiga adalah ilmu Upawasa. Ilmu Upawasa ini kita harus menghilangkan prasangka buruk kepada Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mencapai tahap Upawasa, kita sudah harus belajar dari wataknya bumi, yakni sabar, diam, semakin dihina semakin subur, dikasih kotoran semakin bagus. Itulah tahap dari sebelum mencapai titik yang ketiga, yakni nafsu Upawasa. Karena di tahap nafsu Asova ini sudah berat, apalagi yang ketiga yakni Upawasa. Di tahap nafsu
atau ilmu tingkat tinggi yang ketiga adalah upawasa, menghilangkan prasangka buruk kepada sang pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di selain itu, kita juga harus menahan rasa lapar, haus, tidak makan, tidak minum, tidak tidur di selama menjalankan ilmu tingkat tinggi yang ketiga, yakni upawasa. Bahkan hidup dan mati pun juga dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah moksa. Tahap yang keempat ini adalah orang yang sudah melakukan moksa biasanya sudah melewati 3 tahap sebelumnya, yakni upanisa, asopa, upawasa. Di tahap yang terakhir ini, yakni moksa, sebelum diri atau tubuh atau jasad hilang dari dunia ini, kita akan bertemu Nur Muhammad sejati. Disinilah orang yang sudah bertemu Nur Muhammad sejati akan memutuskan akan tetap tinggal di dunia ini atau memilih moksa. Kalau dia memilih tinggal di dunia ini, dia sudah tahu yang akan dilakukan selama dia hidup di dunia ini hanya untuk kebenaran. Kalau memilih sebaliknya, yakni moksa, baik atau buruknya orang yang melakukan moksa, saya tidak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu lagi, menurut saya pribadi, jin qarin itu berbeda dari kodam sedulur papat kelima pancar atau jin lainnya. Karena apa? Karena di dunia ini tak ada satupun manusia yang dapat menundukkan jin qarinnya sendiri. Bahkan Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW tidak mampu menundukkan jin qarinnya sendiri. Tetapi dengan izin Allah dan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Agung Muhammad SAW dapat menundukkan jin qarinnya sendiri. Semua itu atas izin Allah. Dan menurut saya pribadi, jin qarin itu berada di level yang sangat jauh daripada jin atau kodam-kodam sedulur papat kelima pancar atau jin-jin yang lain. Kebenaran atas jin qarin saya sendiri juga tidak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut saya, untuk pembahasan kodam sedulur papat kelima pancar sudah selesai. Untuk pembahasan kali ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.